Selamat malam, Shalom. Kita berjumpa kembali di channel YouTube saya. Dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang akhir-akhir ini cukup hangat di medsos, yaitu mengenai kasus Yahya Waloni. Sebelum itu, mari kita doa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami semua dapat beribadah di hadapan-Mu, itu adalah karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu lawat kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Sebab tanpa pengurapan-Mu, hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Ya, shalom sekali lagi ya. Jadi beberapa hari ini ada yang memposting dan menyebarkan berita-berita khususnya di grup-grup rohani ya. Karena saya juga ikut beberapa grup rohani yang mengatakan bahwa Yahya Waloni itu sedang dirawat di rumah sakit ya. Terlepas dari berita itu, namun saya lihat di foto tersebut kelihatannya raut mukanya itu tidak mencerminkan keadaan yang orang yang sakit berat ya. Kalau orang yang biasa sakit berat pasti mukanya pucat, apalagi kalau sudah beberapa hari dia pasti menunjukkan wajahnya juga sudah kusam ya. Tapi ini saya lihat wajahnya biasa-biasa saja ya. Tapi itu bukan menjadi topik kita malam ini ya. Yang menarik bagi saya adalah komentar dari kebanyakan umat Kristen ya. Karena berita tersebut diposting, maka tentu banyak yang memberikan komentar, dan saya yakin dan percaya yang memberikan komentar ini pastilah orang-orang Kristen juga. Yang sebagian besar kalau saya baca itu biasanya mereka berkata positif ya. Misalnya ampuni dia Tuhan, sembuhkan dia Tuhan, jamah dia Tuhan, dia tidak tahu apa yang diperbuat, sesama Kristen kita tidak boleh menghujat dan seterusnya ya. Jadi memang banyak sekali ya, memang nggak ada satu dua, tapi tidak banyak itu yang bernada agak keras ya. Dia mengatakan bahwa memang Yahya Waloni ini sudah pantas menerima ganjaran dari Tuhan, karena dalam setiap ceramahnya dia selalu menjelek-jelekan orang Kristen, menjelek-jelekan Alkitab, bahkan juga dia mengejek-ngejek Tuhan Yesus kita ya. Bahkan kalau saya lihat lagi, ada seorang pendeta juga yang selama ini saya cukup kagumi, yang dia begitu lugas ya, dari NTT ya, yaitu Bapak Pendeta Melatok ya. Selama ini saya lihat komentar-komentar untuk dia menanggapi berbagai isu itu sangat luar biasa. Namun kali ini mohon maaf, saya harus berbeda pendapat dengan Bapak Pendeta Melatok ini ya, karena saya menganggap ya Bapak Pendeta Melatok ini sudah banyak sekali jemaatnya atau pengikutnya atau followersnya di YouTube. Jadi seharusnya kita memberikan suatu pengajaran yang tepat dan benar menurut Alkitab ya. Jadi tidak boleh kalau kita hanya karena perasaan kita, karena kita iba, karena kita ingin menarik simpati, terus perlakuan kita itu akhirnya justru bertentangan dengan Alkitab atau firman Tuhan ya. Saya sungguh sangat disayangkan sekali ya. Apalagi kalau kita lihat komentar ya, udah semuanya memuji-muji Pendeta Melatok ya. Lihat, saya bukan tidak senang pendeta tersebut dipuji ya. Buat saya itu urusan pribadi, tapi yang ingin saya tegaskan adalah pengajaran atau pendapat daripada Pendeta Melatok ini yang saya rasa kali ini kurang pas ya. Untuk itu mari saya akan membahasnya secara lebih mendalam satu persatu dan fokus pada masalah Yahya Waloni itu, tentu disertai dengan ayat-ayat yang akan menunjang ya. Nah, sebelum kita mempelajari atau membahas mengenai masalah ini, ada baiknya sebagian
Dari kita mungkin ada yang tidak tahu, tapi saya rasa sebagian besar sudah tahu ya, karena sering kali ini Yaya Walon itu di berbagai ceramahnya yang diupload di YouTube itu luar biasa ganasnya ya, menghina orang Kristen, mencela orang Kristen dan seterusnya. Pokoknya semua hal-hal yang bersifat negatif itu ada di dalam ceramahnya ya. Nanti saya akan bahas sebentar lagi ya. Padahal sebelumnya ini Yaya Walon ini juga seorang mantan pendeta ya, seharusnya dia tahu. Tetapi buat saya ya, kalau mau berpindah agama itu adalah hak asasi manusia. Namun saya juga berpendapat bahwa kurang elok atau kurang pas kalau sudah keluar dari suatu agama ke agama lain, dia terus menjelekkan agama-agama yang lamanya. Jangankan agalamanya, agama apapun sebaiknya tidak untuk dilecehkan ya. Bukankah kita beragama itu khusus untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik, membuat kita lebih mengasihi sesama manusia, membuat kita bisa lebih berbuat banyak terhadap sesama kita dan seterusnya. Jadi kalau kita beragama hanya untuk hal-hal yang bersifat negatif tadi, atau yang hanya mengotorkan pikiran dan hati kita, ya lebih baik saya rasa tidak usah didengarkan yang ceramah-ceramah seperti itu ya. Nah, ceramah-ceramah inilah yang seringkali membuat umat Kristen jengkel, marah, benci dan seterusnya. Pokoknya juga hal-hal yang negatif ya. Ya tentu saya juga sebagai manusia bisa sekali memakluminya, walaupun saya tidak menyetujuinya ya. Tapi saya maklum ya, bahwa ya memang kita di dunia ini kadang-kadang kita merasa gemas menunggu waktu Tuhan. Kita ingin cepat-cepat diselesaikan. Orang-orang semacam ini biasanya jangan dibiarkan terlalu lama, karena dia sering kali menjelek-jelekan orang. Tetapi ingat, semuanya adalah waktunya Tuhan ya. Kita tidak bisa mendahului dan kita tidak bisa berbuat apapun ya kalau Tuhan belum mengizinkannya ya. Nah, saya tentu dalam posisi tidak untuk menyatakan pendapat tersebut. Apakah Yaya Walon itu harus memang segera dipanggil Tuhan atau didoakan untuk sembuh ya. Prinsip saya adalah saya menyerahkannya kepada Tuhan ya, biarlah Tuhan yang berbicara, biar Tuhan yang mengambil keputusan. Sebab siapa Allah kita ini ya, kita tidak bisa berbuat apapun. Kita ini umat yang lemah ya. Satu-satunya pertolongan kita hanya datang dari Tuhan kita ya. Jadi sekali lagi yang saya ingin komentari adalah bagaimana sikap daripada sebagian besar umat Kristen ketika melihat foto tersebut dan memberikan komentar-komentar. Nah, komentar-komentar inilah yang juga saya anggap tidak pas. Ya, kenapa? Ya karena mereka, maaf harus saya katakan, sebagian besar orang Kristen malas untuk membaca Alkitab. Kalaupun membaca Alkitab paling 1-2 kali sudah selesai. Padahal buku yang begitu tebalnya, walaupun dibaca puluhan kali, itu tidak bisa kita menghafalnya seluruhnya. Memang kalau kita bisa udah membaca 10 kali, kita mungkin bisa mengingat hal-hal yang penting saja, hal-hal yang besar saja, hal-hal yang sering dikhotbahkan saja ya. Justru sekarang umat Kristen itu lebih senang mendengarnya di khotbah di YouTube, di medsos ya, melalui googling ya. Ya memang itu tidak salah, tetapi tidak menjamin kebenaran ya. Memang ada pengkhotbah, apalagi dalam situasi COVID ini, semuanya juga memakai sarana medsos ya. Tetapi sebagai umat Kristen yang bijaksana, kita harus mencerna semua khotbah-khotbah tersebut apakah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan karena dia hamba Tuhan kita, jangan karena dia gembala kita, terus apapun yang dia katakan kita percaya. Ini kesalahan yang fatal ya. Jangan menduakan Tuhan kalian ya. Kalau kalian itu membabi buta, selalu mendukung apapun yang dikatakan oleh gembala ataupun pendetamu, itu sama juga engkau sudah menduakan Tuhanmu
Ya, sebaliknya juga di pihak gembala atau pendeta haruslah introspeksi. Mari kita buka diri kita, ya kan? Jangan mudah cepat tersinggung. Kita kalau menghadapi kritik, kita dengar terlebih dahulu kritiknya ini apakah benar atau tidak, apakah ayat-ayat yang ditampilkan sesuai dengan konteksnya. Nah, ini yang paling penting, ya. Sebab menurut saya, ya, memberikan komen itu sama juga memberikan pendapat atau mengimaninya. Nah, ini berbahaya. Ya, kalau mengimani apa yang tertulis dengan jempol kita itu di medsos, itu sudah semacam doa atau pernyataan iman kita. Nah, ini tentu harus hati-hati atau ekstra hati-hati, ya. Tidak boleh sembarangan kita asal-asal memberikan komentar. Karena ingat, apa yang engkau bicarakan akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Ya, jadi tidak boleh kita sembarangan di dalam hal ini, ya. Ya, untuk itu mari jemaat Tuhan yang terkasih, saya selalu mengimbau kepada jemaat Tuhan yang terkasih untuk selalu mengadakan cross check terhadap khotbah saya pun sekalipun. Ya, ayat-ayat yang saya tampilkan dilihat apakah benar sesuai dengan konteks, apakah benar pembahasan isinya dan seterusnya. Ya. Ya, kita ambil salah contoh-contoh seperti contoh di kasus Yahya Waloni ini, ya. Sebagian besar mengatakan, yuk kita doakan yuk. Dia musuh kita, tapi kita harus mengasihinya, kita harus mengampuninya, kita harus bla bla bla. Ya, ini sama sekali tidak dalam konteks. Dan saya jelas menyalahkan umat Kristen yang seperti ini, termasuk hamba Tuhan atau pendeta yang memang di dalam memberikan penjelasan itu tidak lengkap, sehingga mudah sekarang orang Kristen menganggap pokoknya kalau ada orang salah ya kita ampuni, udah selesai, kita kasih ya apapun mereka, mau bunuh kita kayak, mau hujat Tuhan kita kayak, mau apa kita kayak, terserah, yang penting wah ngomong aja, mengampuni sudah selesai pasti benar, mengasihi sudah pasti selesai benar. Kalau sesederhana itu, mungkin firman Tuhan tidak perlu buku yang setebal ini, ya kan? Ya, ini juga kemalasan daripada banyak mengkhotbah dan pendeta yang selalu mengatakan, oh kalau mau musuh kita udah ampuni, beres, sudah urusannya. Kita tidak mau melihat sisi dari tempat lain, sisi manapun dia tidak mau tahu. Yang penting pendapat saya, perasaan saya seperti ini. Nah, inilah yang tidak boleh terjadi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena pemberitaan firman Tuhan itu harus menyatakan isi hati Tuhan, menyatakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, jangan karena kita supaya dapetin simpati lalu kita berbicara seenak perut kita sendiri. Tentu ini juga tidak benar. Ya. Jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi ya, kita harus memperdalam Alkitab kita, ya, sehingga kita benar-benar tidak terombang-ambing, ya. Karena kita lihat aja, kalau si Yahya Waloni sedang berceramah menghujat Kristen, mengapa? Wah, sebagian orang Kristen, sebagian besar ya, umumnya marah, benci, dengki, ingin membalas dendam dan seterusnya. Ya, sebaliknya kalau dia terkapar, dia mendoakan, oh biarlah dia sudah terkapar, ya, kasihani dia. Bahkan ada yang menyamakan dia supaya dia diurapi seperti Saul, benar-benar otaknya itu tidak terpakai, ya. Kita tentu bisa membedakan kenapa Saul dipakai oleh Tuhan Yesus dan mengapa yang si Yahya Waloni ini dua hal yang sangat berbeda. Nanti kita akan baca ayat, yang makanya kalau baca ayat itu direnungkan. Firman Tuhan mengatakan apa? Jangan cuma baca aja, direnungkan siang dan malam. Artinya harus kita pikirkan benar-benar, baru nanti kita mengambil suatu tindakan atau melakukannya, ya. Jadi kalau saya lihat dari komentar-komentar itu, maaf saja saya harus mengatakan bahwa pengajaran-pengajaran para pengkhotbah itu tidak membawa pada keselamatan umatnya. Alasannya nanti sebentar akan kita bahas. Justru akan membawa umatnya pada kebinasaan. Jadi kalian yang berkomentar kayak dewa atau kayak malaikat itu tidak usah merasa bangga. Gitu tuh, ada tempatnya ketika kita mengucapkan hal-hal seperti itu, tetapi ada juga tempatnya tidak boleh kita mengatakan hal-hal yang seperti itu. Sebaiknya kita tetap
menurut firman Tuhan. Ya, contohnya kita lihat aja ya, kayak Yahya Waloni ini ya, dia sakit misalnya, kalau benar sakit terkapar, terus orang bilang, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan dia. Loh, kalian tahu nggak? Salah satu sebab orang sakit itu karena dosa. Mungkin saja, saya bukan Tuhan, saya tidak bisa menentukan ya. Tetapi ayat Alkitab mengatakan bahwa mereka yang berdosa itu bisa jatuh sakit. Nanti juga akan kita bahas ya. Ya, jadi mari para pengkhotbah, termasuk saya sendiri, jangan sampai nanti pada waktunya, walaupun apa yang terjadi di dalam Alkitab itu terjadi pada diri kita. Ya, kita mengatakan Tuhan, kita sudah banyak berbuat mukjizat, kita sudah banyak menyembuhkan orang sakit, kita sudah memberitakan firman Tuhan dan seterusnya. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Sakit kalau bisa begitu hati kita ya, di dalam perlayanan kita ya. Jadi untuk itulah maka sekali lagi kebenaran firman Tuhan harus menjadi satu-satunya alasan untuk membuat kita membuat suatu pernyataan. Ya, jadi seringkali memang jemaat Tuhan yang terkasih atau orang-orang Kristen itu lebih senang mendengarkan khotbah-khotbah yang enak di telinga, enak di hati. Wah, kita diberkati, wah kita sehat, wah kita terhindar dari berbagai masalah dan seterusnya. Kalaupun kita terdapat di dalam kesesakan, wah sebentar lagi Tuhan pasti menolong, sebentar lagi pasti Tuhan berkatilah kamulah semualah, dan seterusnya. Nah, hal-hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Apalagi akhir-akhir ini kalau kita lihat di medsos, banyak sekali yang menjual nama Tuhan, murah diobral nama Tuhan itu ya. Tapi saya tidak akan membahasnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau mau mendengarkan, lihat di video saya yang lain yang saya beri judul Posisi Yesus. Ya, kita hanya fokus pada masalah Yahya Waloni itu ya. Jadi sekali lagi, mari kita jangan senang dengan firman-firman yang seperti itu. Justru kita harus senang menerima firman-firman yang tajam bagaikan pedang yang menusuk sampai ke sumsum tulang kita. Nah, itulah firman-firman yang berguna untuk memperbaiki kehidupan kita. Ya, kalau firman-firman yang enak didengar itu rasanya tidak memperbaiki kehidupan kita. Ya, oke, itu sedikit penjelasan permulaan dari saya. Sekarang kita akan membahas mengenai kasus Yahya Waloni ini. Ya, tentu kita akan mengatakan apa yang dikatakan Alkitab, bukan dikatakan oleh pendeta manapun. Biarpun dia terkenal, biarpun dia punya followers ya beribuan, itu tidak menjadi masalah. Ya, karena kebenaran hanya pada Alkitab. Manusia tidak ada atau bukan merupakan sumber kebenaran. Ya, apakah ceramah Yahya Waloni selama itu dapat dikategorikan dia menjadi musuh orang Kristen? Jangan tanda petik tentunya ya. Ya, karena yang tadi saya katakan, Yahya Waloni itu sering menjelek-jelekan, menghina, menghujat dan seterusnya ya. Nah, untuk pendapat seperti ini, saya dapat juga memahami yang tadi saya katakan, banyak orang Kristen yang merasa tersinggung atau tidak senang. Ya, mari kita lihat ayat yang biasa digunakan oleh para pemberi komen di dalam medsos tersebut. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi, pelan-pelan saya bacakan ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu ya. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang membenci kamu. 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu ya. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jelas ya, kamunya memang saya tekankan, saya perjelas di sini karena ini sangat penting untuk memahami ayat ini, sehingga kita nanti bisa mempergunakan ayat ini dengan baik dan benar ya. Jadi yang saya katakan ya, ayat ini yang pertama yaitu dapat dikategorikan musuh, orang yang membenci, orang yang mengutuk kita, atau orang yang mencaci kita. Dan ini memang saya lihat komplit ya pada diri Yahya Waloni ini ya. Ya, jadi
Ya, kita ingat ya, yang paling penting di dalam ayat tadi di Lukas 6 ayat 27-28, bahwa perintah Yesus itu kepada umatnya, di mana umatnya menjadi korban. Ya, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Siapa yang mendengarkan Tuhan Yesus? Pasti orang-orang percaya. Ya kan? Siapa kamu itu yang dimaksud? Yaitu kita yang menjadi orang-orang percaya ini. Jadi di dalam menerapkan ayat ini ada dua unsur yang sangat penting, yaitu hanya bisa diberlakukan kepada orang-orang sebagai penganut agama Kristen, dan juga dia adalah yang sebagai pengikut Yesus. Jadi dua hal ya, ditujukannya kepada orang-orang yang percaya dan juga orang-orang yang percaya yang menjadi korban. Ya, ini harus penting, harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi tidak bisa semua orang itu kita nyatakan hal seperti ini. Ya, dia mau agama apapun, di agama apapun, yang penting musuh kita melakukan di Lukas 6 ayat 27-28 ini. Nanti akan diperjelas, nanti akan sebentar lagi akan saya perkuat ya. Tapi ini sebagai pendahuluan terlebih dahulu, supaya mengingatkan, menyadarkan umat Kristen bahwa ayat ini tidak boleh digunakan sembarangan. Ya, kalau tidak memenuhi dua unsur tadi, maka ayat ini tidak boleh digunakan. Ya, kita lihat apakah memang benar sekarang. Anggaplah memang, katakanlah ini pendapat daripada jemaat, saya hanya mengupas sedikit terlebih dahulu, walaupun yang tadi saya katakan kurang pas di dalam penerapannya. Ya, misalnya arti perkataan mengasihi musuhmu tadi ya. Yang pertama, mengasihi musuhmu. Arti daripada musuh adalah lawan, seteru. Itu artinya musuh ya. Artinya orang yang selalu mencari masalah dengan kita agar kita mau menjadi lawan mereka. Ya, jadi musuh itu digolongkan, lebih baik digolongkan pada perbuatan. Ya, perbuatan fisik. Misalnya mengajak orang berkelahi, ini fisik ya. Mencari-cari masalah, menyenggol misalnya, itu juga fisik ya. Mengancam kita, menunjuk-nunjuk misalnya, itu juga fisik, dan seterusnya ya. Jadi kalau ada orang yang mempunyai ciri-ciri tersebut, maka jalan yang harus kita perbuat atau solusinya menurut Alkitab adalah perbuatan kita juga. Jadi jangan perbuatan yang dilakukan fisik itu dilakukan dengan doa. Nanti kita akan bahas. Ya, jadi untuk menyelami sesuatu ayat, dalami, renungkan. Jangan cuma dia mengasihi musuh. Oh ya udah, semua mengasihi musuh. Terlalu simple pengetahuanmu itu kalau demikian ya. Ya, jadi kalau dia itu melakukan suatu perbuatan, maka Yesus juga mengatakan kita harus melakukan suatu perbuatan ya. Ya, yaitu dengan cara kita tetap mengasihinya. Ya, kita tetap harus berpegang pada firman Tuhan. Jadi perbuatan yang tadi itu dilawan juga dengan perbuatan kita. Tetapi yang membedakan adalah kalau dia berbuat yang jahat atau yang kurang baik, kita melakukannya sebaliknya, hal yang baik ya. Nah, bagaimana misalnya cara mengasihi dia yang Tuhan suruh? Apakah langsung kita doakan supaya dia itu sembuh? Apakah kita doakan dia supaya bisa dipakai Tuhan? Ya, ya jelas tidak ada hubungannya. Karena firman Tuhan itu sifatnya umum. Ya, tapi tidak boleh keluar dari konteks. Ya, caranya bagaimana kalau perbuatan-perbuatan itu? Yaitu kita tidak melayani dengan perbuatan yang buruk itu terhadap kita. Misalnya kalau kita disenggol, ya kita ngalah, diam, tidak mau, ya kan? Bahkan kalau perlu kita yang memohon maaf, gitu loh. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang baik, ya, ya. Demikian pemikiran yang ada di dalam benak kita ya, supaya kita tahu ya. Kalau orang dunia kan berbeda ya. Kalau dia dipukul, orang dunia pasti membalas, bahkan mungkin lebih keras memukulnya. Kalau ditantang, dia pasti juga akan menyambut tantangan tersebut. Nah, inilah yang membedakan orang-orang Kristen dengan orang dunia. Bukan orang Kristen itu dihina seperti apapun, terus kita terima aja. Kalau begitu caranya, umat Kristen tidak berharga di mata Tuhan nanti. Ya kan? Tuhan tidak ingin kau umatnya itu seperti budak loh.
Ya kan, tidak punya harga diri, diapa-apainnya boleh. Tidak, Tuhan ingin kita punya harga diri yang benar. Tetapi harga diri kita jangan di atas kesombongan, jangan di atas kemegahan. Nah, ini yang penting, ya. Kemudian yang kedua, berbuat baiklah kepada yang membenci kamu, ya. Arti daripada membenci adalah sangat tidak suka, ya, kepada mereka yang melihat segala perbuatan kita. Mungkin dasarnya iri hati, ya. Pokoknya benci, ya. Kita pakai baju apa, dia nggak suka. Dia punya apa, dia kesel. Lihat orang punya kesuksesan, dia kesel. Atau dia tidak suka atau benci, dan seterusnya, ya. Jadi ini juga menunjukkan suatu perbuatan, ya, membenci. Ya, kalau membenci itu tidak bisa diucapkan, membenci itu adalah perbuatan. Misalnya ketika kita lewat, dia membuang ludah. Ya kan, ketika kita lewat dia menegakkan dagunya, ya, menyombongkan diri, ya. Ini perbuatan-perbuatan itulah yang dapat dikategorikan membenci kita, yang dapat kita lihat tindak lakunya, ya. Nah, bagaimana perbuatan fisik seperti itu atau perbuatan jasmani? Kita juga harus melakukannya dengan perbuatan. Perbuatan dilawan dengan perbuatan. Kalau di dalam perjanjian lama, gigi ganti gigi, tapi giginya tidak dicabut sesuai keinginan kita, tetapi hanya suatu perumpamaan saja bahwa kalau dibuat seperti ini, maka di pembalasannya atau perlakuannya harus seperti ini, ya. Memang sulit sekali untuk melakukan hal-hal di dalam firman Tuhan. Untuk itulah maka kita harus meminta pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk berbuat baik kepada sesama atau orang yang membenci kita, ya. Jadi seperti musuh, membenci itu juga tadi saya katakan suatu perbuatan, ya. Jadi perbuatan baik, perbuatan yang tidak baik dilawan dengan perbuatan tidak baik. Kemudian yang ketiga yaitu mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk, ya. Kutuk adalah doa atau kata-kata yang bisa mendatangkan bencana kepada orang lain. Jadi dua hal tadi yang kita bahas itu adalah suatu perbuatan jasmani, fisik, sedangkan yang mati dua lagi ini adalah perbuatan dengan kata-kata, ya. Jadi mengutuk itu dilakukan dengan kata-kata, bukan perbuatan fisik, ya. Jadi tadi sudah dikatakan doa atau kata-kata yang mendatangkan bencana kepada orang lain. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen membalasnya? Kita juga berdoa, kita lawan doa dengan doa, ya kan. Kalau doa aja mereka itu adalah sesuatu yang buruk, maka doa kita adalah sesuatu yang baik, ya kan. Misalnya kalau dia mendoakan itu supaya kita dikutuk, maka kita mendoakan dia supaya dia mendapat berkat, ya. Berkat itu tentu jangan diartikan hanya berupa finansial saja, ya. Kalau kita lihat arti daripada berkat adalah segala sesuatu yang baik bagi kehidupan manusia. Ya, jadi jangan berkat itu datang, wah kalau nanti dia kita memiliki berkat, kita doakan dia supaya dia banyak duit, supaya dia kaya. Bukan itu maksudnya. Segala sesuatu yang baik dalam kehidupan. Misalnya dalam urusan tadi, yaitu misalnya dengan orang-orang yang suka mengutuk, maka kita doakan supaya kebiasaan-kebiasaan mengutuk itu tidak ada pada dirinya lagi, ya. Supaya dia dibersihkan kehidupannya, sampah-sampah di dalam hatinya kita doakan supaya dibuang. Ya, inilah yang disebut mintalah berkat. Ya, mintalah berkat bukan berarti kita mendoakan dia supaya kaya, ya. Kemudian kita lihat lagi yaitu, ya, kenapa kita harus memohon berkat buat mereka, ya. Memohon berkat tentu artinya berdoa kepada Tuhan, yang tadi saya katakan, ya. Karena bagi orang-orang yang selalu mengutuk itu tidak ada berkat daripada Tuhan. Maka Tuhan menginginkan kita sebagai umatnya untuk berdoa syafaat kepada orang-orang yang seperti ini, yang sering mengutuk, yang sering mencaci maki. Nanti kita lihat juga sebentar lagi, ya. Kemudian yang keempat yaitu berdoalah bagi mereka yang mencaci maki kamu, ya. Arti mencaci maki adalah mencela, mencerca, mendamprat, atau dalam bahasa sehari-harinya yaitu memaki-maki, ya. Mencaci maki juga adalah perbuatan dengan mulut, ya.
Kali lagi, perbuatan dengan mulut, ya. Tentu bukan perbuatan baik. Jadi Tuhan Yesus pun mendidik kita untuk melakukan suatu perbuatan melalui mulut kita, yaitu mendoakan mereka. Sebab firman Tuhan mengatakan salah satu alasan doa yang tidak dikabulkan karena adanya dosa yang menjadi penghalang. Jadi bagi mereka yang mulutnya, maaf dalam tanda kutip, kotor, itu sangat sulit sekali untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi makanya sekali lagi kita berdoa. Bagaimana kita mau berdoa? Ya berdoa supaya dia tidak melakukan hal-hal yang dia lakukan itu, yaitu hal-hal mencaci maki. Kita minta supaya dia dibersihkan pikirannya, hatinya, semua. Dengan demikian maka kalau hatinya bersih, maka apa yang keluar pun menjadi bersih. Ya, jadi itulah penjelasannya daripada keempat daripada masalah tadi, ya. Jadi keempat kesimpulannya, keempat perbuatan buruk itu harus dibalas dengan 4 perbuatan yang baik juga, yang mempunyai hubungan atau koneksitas dengan keadaan yang disebutkan tadi, ya. Misalnya mengasihi musuh, ya, itu yang sudah kita bahas tadi, ya. Nah sekarang kita akan masuk lagi. Apakah kasus Yahya Waloni itu adalah bisa dikatakan dia seorang musuh? Ya jelas, karena dia memandang orang Kristen dan juga menantang Tuhan Yesus, ya. Apakah dia suka cari masalah? Jelas, karena orang Kristen tidak pernah mengusik dia, sebaliknya dia terus mengusik orang Kristen. Apakah dia suka menantang orang Kristen? Jelas, dalam khotbahnya dia selalu merasa lebih kuat dan lebih hebat daripada semua orang Kristen ataupun para pendeta ditantangnya. Bahkan sambil memperagakan gerakan bela diri kalau kita lihat di YouTube. Ya, jadi perlakuan terhadap dia mengasihi ini adalah suatu perbuatan yang berlawanan dengan apa yang dia lakukan. Jadi sebagai umat Kristen, ya janganlah selalu modalnya cuma beberapa aja, mengampuni, mengasihi. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, udah selesai. Ya, jangan, ya. Jadi kita harus teliti, kita harus lihat, kita harus fokus apa permasalahannya dan apa solusinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita lihat apakah Yahya Walon itu juga orang yang membenci orang Kristen, ya. Nah, menurut saya jelas, karena dalam ceramahnya dia menjelek-jelekan orang Kristen, membenci orang Kristen, bahkan dia mengatakan darah orang Kristen itu halal untuk disembelih. Ya, jadi hal semacam ini jelas tindakan yang sudah mengungkapkan betapa bencinya dia kepada umat Kristen. Ya, untuk itulah perlakuan kita adalah tetap kita harus berbuat baik. Bagaimana berbuat baiknya? Yaitu mendoakan ya. Bagaimana isi doanya? Tentu yang berhubungan dengan kebencian tadi, supaya kebencian-kebencian itu dihilangkan, dibersihkan, ya. Jadi kita berdoa supaya dia menyadari perbuatannya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah tidak benar. Jadi antara doa yang kita setajamkan dengan apa yang dia perbuat itu haruslah cocok, harus sesuai. Jangan dia berbuatnya apa, kita doanya apa. Ini nggak nyambung kalau orang zaman sekarang bilang, ya. Ya, mana ada hubungannya dengan orang yang membenci dengan kesembuhan. Ya, tapi nanti kita akan bahas terakhirnya, ya, kesimpulannya bagaimana, ya. Jadi diterima dari ajaran Kristen, sakit itu yang tadi saya katakan, ya, merupakan salah satu dosa daripada perbuatannya itu, ya. Kita lihat di Lukas 9 ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jadi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau ada orang berdosa, kemungkinan dia bisa sakit. Sekali lagi, saya tidak memastikan atau mengatakan pasti, karena semuanya itu tergantung daripada kehendak Allah. Saya hanya memberitakan firman Tuhan, saya hanya menafsirkan apa yang tertulis di dalam Alkitab, ya. Nah, jadi sungguh menggelikan gitu, ya, kalau ada umat Kristen yang udah ngotot lagi, udah memberikan komentar-komentar yang menurut saya tidak pas itu. Ya kan? Bagaimana sih orang membenci kita, doakan untuk sembuh atau berdoa agar Yahya Waloni bahkan dijamah dan disembuhkan katanya, ya. Kalau menurut saya justru di mata Tuhan
Yahya Waloni itu sudah sangat berdosa karena perilakunya tersebut. Kita lihat saja sudah sangat, dan saya rasa semua kita umat Kristen sepakat bahwa Yahya Waloni ini memang sudah pantas menerima ganjaran yang berasal daripada Tuhan. Namun sekali lagi saya tidak mau mengatakan lebih baik dia itu misalnya bidas atau apa segala macam atau semua, tidak. Ya, saya hanya mengungkapkan apa yang ada di dalam Alkitab. Soal apakah dia mau disembuhkan atau apakah dia dipanggil, itu tergantung daripada kehendak Tuhan. Ya, kita atau saya tidak dalam kapasitas seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, apakah Yahya Waloni sering mengutuk orang? Jelas dalam banyak ceramah dia selalu mengutuk orang Kristen, mengatakan bahwa orang Kristen itu pasti masuk neraka. Allah orang Kristen itu 3 berhala dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang dilakukan oleh Yahya Waloni itu dan setiap ceramahnya. Ya, walaupun kita tahu tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan ya, namun itu urusan dia dengan Tuhannya ya. Jadi yang saya ingin tegaskan hanya bahwa kalau firman Tuhan itu adalah tepat ya, bagi mereka yang mengutuk pasti tidak akan diberkati dalam segala hal ya. Ini yang menjadi iman percaya kita. Dan yang terakhir kita lihat yaitu apakah Yahya Waloni adalah seorang pencaci maki. Ya jelas juga dalam beberapa ceramah segala macam binatang, nama binatang itu keluar, segala nama binatang di kebun binatang itu keluar, bangsa kata-kata yang tidak pantas pun seringkali terucap keluar dari mulutnya. Ya, jadi kita bagaimana yang harus kita lakukan? Kita berdoa supaya hatinya dibersihkan, mulutnya dibersihkan, jangan lagi mengucapkan hal-hal seperti itu. Nanti kalau kita memang mau berdoa, jangan kita berdoa pada waktu dia itu udah sekarat. Itu namanya mencari perhatian. Kalau kita memang mau mendoakan seseorang, kita harus secara tekun mendoakan setiap hari, siang malam kalau perlu, sampai doa kita terjawab. Ya, kalau tidak lebih baik kita doakan sesama kita. Ya, kita lihat banyak sekali di grup rohani di medsos maupun di misalnya para pendeta ya, banyak yang umatnya mengatakan, Pak Pendeta tolonglah doakan anak saya, doakan saya, doakan tetangga saya, doakan ini saya semua. Ya itu doakanlah lebih baik, jangan cuma doakan sekali terus sudah selesai. Firman Tuhan mengatakan apa? Bertekunlah engkau berdoa dan berdoa sampai engkau melihat hasilnya. Ya, jadi sekali lagi janganlah kita menjadi seperti orang Farisi ya, perbuatan-perbuatan kita ini inginnya dilihat orang, wah di medsos saya doakan dia nih baik saya. Aduh, Tuhan tahulah isi hati kita ya, apa yang kita perbuat, apakah memang kita sudah mencuri kemuliaannya atau memang kita sungguh-sungguh ikhlas di dalam mendoakannya ya. Mari kita lihat hati kita ya. Ya, jadi dari dasar ayat Lukas 6 ayat 27 dan 28 itu adalah dasarnya dari mana? Ya, semua daripada hukum-hukum di dalam kitab perjanjian baru itu berasal dari 10 perintah Allah tadi. Ya, itu merupakan dasar dari segala macam firman Tuhan atau hukum Tuhan ya. Yaitu apa? Dari perintah 5 sampai perintah yang ke-10, yaitu tentang berbicara mengenai mengasihi sesama manusia. Ya, jadi saya setuju sekali kalau kita mempunyai sifat untuk mengasihi manusia. Tetapi di dalam mengasihi manusia itu tentu kita harus memilah-milah. Ya, kalau misalnya semua sama, untuk apa firman Tuhan membeda-bedakan? Kalau musuh begini, orang yang mencaci kamu begini, orang yang membenci kamu begini, buat apa? Langsung aja semuanya. Apabila ada orang mencaci kamu, memusuhi kamu, bla bla bla, maka kamu mengasihi dia, titik selesai. Ya, firman Tuhan memang pada umumnya garis besarnya itu mengasihi. Tetapi bagaimana kita mengasihi dia bukan berarti kita harus mengampuni dosa-dosanya. Ingat, ya, walaupun kita diberikan hak oleh Tuhan untuk mengampuni dosa sesama kita, tetapi kita ingat Tuhanlah yang akan memutuskannya apakah kita bertindak sesuai dengan hukum-hukumnya. Ya, engkau boleh saja mengampuni, ya kan?
mengampuni sampai 7 kali 70 kali pun boleh. Tetapi kembali lagi, Tuhan yang akan menghakimi pengampunan yang terakhir. Ya, itu menentukan apakah diberdosa atau tidak. Ya, tentu maksud Tuhan dengan memberikan pengampunan kepada kita adalah supaya kita hidup bisa damai, kita membuat hidup kita lebih baik, kita tidak menjadi pendendam, kita tidak memiliki musuh dan seterusnya. Itu maksud Tuhan, supaya kita bisa mengampuni orang, sehingga nanti kita pun bisa diampuni oleh Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya kita lakukan adalah ya tidak adalah dari yang kita bahas di dalam ayat Lukas 6 ayat 27-28 ini tidak ada yang mengatakan ayo kita ampuni dia, kita doakan dia, ayo kita mohonkan kepada Tuhan supaya dijamah, supaya dia dijadikan Saul dalam tanda petik. Terlalu jauh, ya. Seakan-akan yang seperti saya bilang, doa-doa ini seakan-akan kita yang menjadi Tuhan, Tuhan menjadi abdi kita. Mari kita renungkan, benar nggak itu coba? Kalau kita berdoa, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sembuhkanlah wahai Allah ini, siapa kamu? Kamu tuh abdinya Allah, kamu tuh bejana. Kok bejana memerintah pada pembuatnya? Penjuna, bagaimana sih? Ya, jadi untuk orang-orang Kristen marilah ya, kalau belum terlalu banyak mengetahui Alkitab, jangan terlalu menganggap dirinya sudah mengetahui segala-galanya. Mari kita belajar. Saya pun masih jauh daripada itu, kita belajar semuanya. Justru dalam belajar itu kita terus meningkatkan pendalaman pengetahuan mengenai Alkitab kita. Ya, nah sekarang itu tadi dari semua manusia, ya kan? Manusia-manusia itu para yang berkomen mengatakan bla bla bla, seperti yang saya katakan, para pendeta termasuk misalnya yang terhormat Bapak Pendeta Mel Atok, ya dia juga menyatakan perasaan dia. Sekarang pernah nggak sih kita berpikir bagaimana perasaan di sisi Tuhan, bagaimana hukum Tuhan itu yang mengatur mengenai hal-hal seperti ini. Ya waloni bukan bersalah atau berdosa kepada umat Kristen saja. Dan itu memang harus dimaafin, diampuni dan seterusnya, oke lah, bisa saya terima dalam bingkai seperti itu. Tetapi penghinaan, penghujatan kepada Tuhan, janganlah kita mohonkan doanya. Kalau kita mohonkan doanya berarti kita sudah menabrak firman Tuhan. Ya, kita lihat di Markus 3 ayat 28-29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. 29. Tetapi apabila seorang bukan orang percaya saja, ya, seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi siapa kamu yang ingin melawan firman Tuhan? Tuhan mengatakan kalau semua hujat orang anak manusia, semua orang percaya maupun orang tidak percaya, jika dia menghujat manusia biasa saja, maka dia akan diampuni. Tetapi pasal 29 mengatakan, tetapi apabila seorang, dia tidak mengatakan orang percaya, dia tidak mengatakan saudaraku, ya, firman Tuhan mengatakan apabila seorang, artinya siapapun, agama apapun dia, pejabat apa, kedudukan apapun yang dia punya, umur berapapun yang dia lakukan, tidak ada yang dikecualikan. Itu yang maksud dengan teapir seorang, ya, menghujat Roh Kudus, nanti kita akan bahas, ya, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa mereka yang berbuat seperti itu tidak mendapatkan pengampunan. Lalu kalian berdoa untuk memohon pengampunan. Bukankah itu termasuk doa yang sia-sia? Dan firman Tuhan mengatakan, engkau tidak perlu berdoa kalau doamu itu hanya sia-sia saja. Ya, jadi dalam firman Tuhan itu jangan cuma satu fokus. Masih banyak ayat-ayat lain dan kita lihat apakah ini bertabrakan atau tidak.
Ya, kita lihat, bahkan ada juga mengatakan yang tadi, ya, bahwa yang Waloni ini kan bukan orang Kristen, jadi dia harus diampuni. Loh, kalau dia bukan orang Kristen, kalau dia dianggap firman Tuhan tadi di Markus tidak berlaku, ya berarti pengampunan yang di dalam firman Tuhan juga tidak berlaku bagi dia. Ya, jadi saya dalam berdiskusi dengan salah satu yang berkomentar itu lucu, ya kan, menganggap dirinya hebat, ya kan, komen yang banyak panjang sekali yang ditulisnya, tetapi tidak ada yang benar. Dan ini kebiasaan orang-orang Kristen. Kalau saya lihat komentarnya panjang-panjang, ayatnya banyak yang dikutip, tetapi tidak ada yang benar, tidak ada yang berhubungan, tidak ada yang menunjang pendapatnya tersebut. Ya, jadi mari, ya, kita lihat apa yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan. Ya, jadi kita tidak boleh pelin-pelan gitu. Ya, kalau mengatakan ya Waloni bukan orang Kristen, maka tadi di Markus 3 ayat 28 tidak berlaku. Maka saya ingin mengatakan dengan analogi pikiran kamu, ya kan, pengampunan itu tidak bisa diberikan karena firmannya tidak berlaku bagi dia. Padahal kalau kita baca tadi yang sudah saya jelaskan di Markus, mengatakan anak-anak manusia. Nanti kita akan lihat Yesus mengatakan apa yang harus diperbuat terhadap saudaraku. Jadi ada perbedaan yang harus dilakukan. Orang Kristen sekarang tidak pernah melihat apakah dia itu saudaramu, apakah dia itu siapa, tidak tahu. Yang penting hantam saja semuanya. Ya, tapi sekali lagi saya katakan bahwa ya, saya berpendapat memang dosa manusia itu harus diampuni, tetapi jangan didoakan. Kalau didoakan berarti kamu sudah menentang firman Tuhan, sudah menentang firman Tuhan. Hukumannya apa? Orang yang menentang firman Tuhan, nanti kita lihat, hukumannya binasa. Menghujat Roh Kudus itu salah satunya adalah menentang. Ya, nanti kan bisa beri contoh-contohnya dulu, ya. Kita lihat itu, ya. Jadi dasar daripada ayat penghujatan ini adalah apa? 10 perintah. Kembali lagi yang saya katakan, kita harus melihat dasarnya, filosofinya daripada ayat itu dapat dinyatakan. Dan Keluaran 20 ayat 7 disebutkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dengan sembarangan itu artinya ya dengan sia-sia, dengan menghujat, dengan menghina, dengan segala macam. Itu namanya sembarangan. Ya, kita tahu bahwa orang Yahudi yang mempunyai Allah zaman dahulu, pertama-tama adalah Allah mereka. Iya kan? Ya, Allah juga menyatakan bahwa Allah orang Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub pertamanya. Ya, orang Yahudi tidak berani menyebutnya YHWH, maaf, atau Yod-Heh-Vav-Heh. Mereka menyebutnya Adonai. Nah, inilah suatu pengucapan yang untuk menghormati kekudusan atau kebesaran nama Tuhan. Loh, kita ini siapa sih yang baru belum lama ini mengenal agama Kristen? Orang Yahudi sudah 4000 tahun yang lalu. Ya kan? Jadi sekali lagi, kalau kita mendoakan ya Waloni ini, sama juga kita menentang nama Tuhan. Tuhan mengatakan tidak diampuni selama-lamanya, kita mengatakan harus diampuni. Bahkan kita memakai dalam nama Tuhan Yesus. Aduh, makanya nama Tuhan Yesus itu diobral, yang saya katakan ya ini contohnya, ya kan? Nama Tuhan Yesus itu sakral. Hati-hati di dalam kita mengungkapkannya atau menyebutkannya. Tidak boleh kita sembarangan. Dalam nama Yesus saja. Ya, jadi bagi orang-orang yang sering melakukan penghujatan, penghinaan atas nama Tuhan ini, menyadarilah bahwa ini ada hukumannya, ada ayatnya. Keluaran 20 ayat 7 tadi. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan yang memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Tuhan memandang orang yang menyebut namanya sembarangan itu bersalah. Terus kalau Tuhan sudah menyatakan kamu bersalah, siapa kamu yang ingin membela si Yahya Waloni itu? Nggak ada gunanya. Ya, jadi sekali lagi, mari ya, jangan sembarangan ya. Bahkan juga ada yang memakai ayat, kita harus mengampuni Yahya Waloni berapa kali? 7 kali 70 kali. Ampun dah. Aduh, entah pendetanya yang memang yang begitu dangkal mengajarkan di dalam khotbahnya, atau memang kebodohan dari umatnya yang memang asal nangkep saja, asal mendengar ada khotbah mengatakan, sama musuh kita harus ampuni, langsung kita ampuni. Karena dia merasa apa? Saya merasa perasaan saya lebih penting daripada perasaan Tuhan. Saya lebih utama daripada perasaan Tuhan. Ini yang menyebabkan mereka tidak pernah berpikir bahwa ada suatu alasan yang sangat kuat yang tidak boleh diampuni, yaitu menghujat Tuhan. Ya, jadi ingat ya, para pendeta maupun para jemaat Tuhan yang terkasih, bukan perasaanmu yang penting. Itulah sebabnya kalau kamu selalu berfokus pada kamu tidak pernah berfokus pada Tuhan. Makanya kamu tidak pernah memikirkan bagaimana hukum Tuhan yang mengatur tentang penghinaan atau penghujatan terhadap Roh Kudus ini. Ya, Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkatalah kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Ya, kalau tadi tidak disebut saudaraku, sekarang disebut saudaraku. Hai, buka telingamu jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, orang-orang Kristen yang kupingnya tidak mendengar, matanya tidak melihat, maka sekarang hari ini matamu supaya dicelikan, kupingmu supaya dibukakan, bisa mendengar bahwa untuk pengampunan 7 kali 70 kali itu hanya berlaku untuk saudaraku. Ya, saya teruskan lagi. Jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dasarnya mana di perjanjian lama lagi? Kita tahu Kain waktu berjatuh membunuh Habel, ya kan, dia mengatakan bahwa dia takut dibunuh. Tuhan mengatakan tidak, kamu tidak akan dibunuh. Kalau mereka yang membunuh, maka hukumannya akan 7 kali lipat. Nah, ini ada dasarnya semua gitu loh. Bukan asal terpisah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu kenapa bisa 70 kali? Yaitu si Lameng anaknya, ketika dia dengan semena-mena melukai orang atau membunuh menusuk orang, dia mengatakan kalau Kain itu diampuni 7 kali, maka saya harus 70 kali. Maka Tuhan Yesus menggabungkan antara Kain dengan Lameh menjadi 7 kali 70. Artinya apa? Bukan angkanya yang penting. Artinya bahwa jika saudaraku, sesamaku itu berdosa atau membuat kesalahan pada kita harus mengampuni selamanya. Jadi penerapan firman Tuhan itu jangan sembrono. Kita tahu kan, Yesus sendiri mengatakan, siapa itu saudaraku? Sedang dimaksud dengan saudaraku adalah mereka yang melakukan firman, yang turut pada perintahnya. Jadi kalau ada orang Kristen pun yang tidak melakukan firman-Nya, tidak patuh pada firman Tuhan, itu tidak boleh kamu anggap saudara. Jangan asal dia Kristen langsung dianggap saudara. Semuanya saudara. Perampok, pembunuh pun saudara asal Kristen. Aduh, ya, jadi mari kita baca kembali, kita hayati, kita lihat kalimat per kalimat, supaya kita bisa mengerti apa isi hati Tuhan itu. Ya, jadi sekarang jelas ya, bahwa tidak semua harus diampuni 7 kali 70 kali itu, ya. Ya, nah, bagaimana sekarang terhadap Yahya Waloni ini? Dia kan sudah meninggalkan agama Kristen, sudah masuk agama Islam. Jelas dia bukan saudara kita menurut Alkitab tentu ya.
Ya, saya tidak keluar dari Alkitab. Hari ini kita hanya berpegang pada Alkitab saja. Dia bukan saudara kita. Yang tadi saya katakan, orang Kristen pun kalau perilakunya itu benar-benar tidak mencerminkan dia anak Tuhan, itu tidak boleh dianggap sebagai saudara kita. Mengapa Yesus mengatakan itu? Karena Yesus tahu bahwa kalau dia itu disebut saudara, maka berarti dia itu tidak mungkin melakukan kesalahan begitu banyak. Karena firman Tuhan. Ya kan? Sebagai orang yang mengerti akan firman Tuhan, tentu kita tidak sembrono untuk membuat kesalahan, jatuh dalam dosa. Jadi sebenarnya walaupun Tuhan Yesus mengatakan mengampuni 490 kali atau 500 kali atau berapapun, itu tidak ada hubungannya. Yang Tuhan maksudkan adalah bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, maka kita tidak boleh jatuh lagi ke dalam dosa. Kita tidak boleh berbuat dosa seenaknya. Jadi pengampunan itu sebenarnya tidak kita perlukan. Itu kalau kita mau merenungkan, melihat lebih jauh firman Tuhan. Jangan cuma melihat angkanya saja. Ya, kembali lagi pada soal Yewal ini. Ya, kalau dia sudah bukan saudara kita, jelas kita tidak bisa memakai ayat tadi. Kalau mengampuni saudara, mengampuni ya oke lah, masih lah. Walaupun saya katakan tadi ya tidak tepat ya, tapi ya mengasihi bolehlah, itu masih tidak bisa salah. Ya, tetapi yang saya ingin tegaskan ini adalah bagaimana dengan perasaan Tuhan di sisi Tuhan. Ini yang jauh lebih penting daripada kita membicarakan perasaan kita. Kita membicarakan perasaan orang-orang Kristen. Ini jauh. Ya kan, Tuhan adalah segala-galanya. Kita sebentar akan bahas. Ya, hal ini dapat juga kita lihat. Misalnya, banyak orang yang tadi yang saya katakan, ada salah satu orang komentar bahwa ya Walon ini kan buat saudara, jadi firman Tuhan tidak berpengaruh. Dia mau menghujat, oh Tuhan ya terserah dia, oh tidak bisa. Ya, saya bisa memberikan contohnya sebentar. Ya, kalau kita sering browsing di YouTube, kita browsing aja orang-orang yang pernah menghujat nama Tuhan, itu akan keluar 10 tokoh, 11 tokoh, ya. Ada tokoh musisi, ada tokoh politik dan seterusnya. Saya hanya mengambil beberapa contoh saja ya. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu mengenai apa artinya itu menghujat. Ya, menghujat tadi mencaci, mencela, memfitnah, merendahkan martabat Allah. Ini semuanya digolongkan menghujat. Jadi menghujat itu tidak harus mencaci maki dengan kasar, dengan mengeluarkan kata-kata keras, atau tidak. Nanti kita akan lihat ayatnya lagi. Menentang saja itu juga dianggap sudah menghujat Roh Kudus. Ya, kalau kalian menentang apa yang firman perintahkan, maka kamu juga sudah menentang Roh Kudus. Ya, kita lihat dulu yang 11 tokoh. Kita ambil beberapa aja ya, 2 mungkin ya. Yang pertama yaitu kita lihat pembuat kapal Titanic. Pada waktu pembuat Titanic yang begitu, pada waktu itu dianggap teknologi yang begitu hebat, dengan bahan-bahan yang begitu luar biasa kuatnya. Pembuatnya mengatakan, walaupun Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal Titanic ini, maka kita lihat apa yang terjadi. Justru kapal Titanic itu tenggelam di dalam pelayaran perdananya. Ya, hati-hati, jangan menghujat Tuhan ya. Kemudian kedua yaitu kita lihat calon presiden Brazil ya, yang mengatakan kalau suara rakyat itu sudah memilih dia 50% atau 54%, maka tidak ada siapapun termasuk Tuhan yang bisa menghalangi dia menjadi presiden. Namun apa yang kita lihat? Dia mati pada malam sebelum dia dilantik. Ya, jadi itu dia hujatan-hujatan atau hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan. Memang kembali lagi kita tidak tahu waktunya kapan. Ya, itu semua memang adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang melihat apakah ini orang pantas untuk dipanggil atau tidak dan seterusnya. Ya, kemudian kita lihat juga di Alkitab banyak sekali juga, tapi kita ambil 2 atau 3 saja. Misalnya Nadab dan Abihu, anak-anak daripada Harun, imam ini ya, jelas ya, yang mendatangkan api asin pada mezbah Allah, ya, di mana seharusnya api itu datang dari Allah, Allah yang berubah menjadi api atau Allah yang memberikan api pada mezbahnya. Tetapi Nadab dan Abihu
melakukan hal yang sebaliknya. Dia menyalakan api sendiri. Ya, kita lihat di Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Ya, jadi ini termasuk apa? Pemuja. Ya, Belshazzar, raja Babilonia juga, dia memakai peralatan bait Allah untuk merayakan pestanya. Mati pada malam harinya. Sebab dia menghina Tuhan. Alat-alat untuk bait suci itu tidak boleh dipakai oleh manusia, tetapi dipakai olehnya. Alasannya apa? Nanti kita akan bahas. Kalau ada waktu, satu saat saya akan membuatkan videonya mengenai kasus Raja Belshazzar ini, ya. Mengapa dia bisa berbuat demikian? Ya. Dan 5 ayat 2 dan ayat 30. Ya. Kemudian Ananias dan Safira yang dianggap mendustai Allah. Ya, karena menahan sebagian penjualan tanahnya yang mati juga seketika itu. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Jadi mendustai Allah juga termasuk menghujat. Ya. Jadi sekali lagi, alasan ini dipakai pada alasan yang paling penting yang harus kita lihat di Lukas 3 ayat 20 di bagian C, ya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, jadi firman Tuhan sudah menjelaskan mengapa mereka-mereka yang menghujat Tuhan ini tidak mendapatkan pengampunan. Ya, karena Tuhan merasa bahwa mereka itu sudah memperoleh dosa kekal atau mendapatkan dosa kekal. Ya, kalau dosa kekal berarti dosa sampai selama-lamanya. Sama seperti yang didapatkan oleh Lucifer atau malaikat yang berdosa. Mereka kekal jatuh dalam dosa sehingga tidak dapat diampuni. Jadi ini pola pikir yang harus dimengerti oleh orang umat Kristen. Jangan cuma mengampuni aja. Ya, Tuhan punya hukum yang bukan pelimpan. Tuhan punya hukum yang tegas dan keras, disiplin. Ya, kalau Tuhan sudah mengatakan dia punya dosa kekal, maka selamanya kekal. Binasa juga jangan diartikan di sini mati atau dipanggil Tuhan. Binasa artinya dia pasti masuk neraka, dia pasti masuk dalam api kekekalan. Ini yang dimaksud dengan binasa. Ya, jadi dalam binasa itu dia ya supaya dipanggil Tuhan, supaya mati. Itu bukan binasa. Itu semua juga akan mati. Saya pun akan mati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih pun pada waktunya akan mati. Semua tidak ada manusia yang hidup bisa kekal di dunia ini. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan dengan hidup yang kekal tentu kehidupan selanjutnya. Ya. Jadi kita sekarang sudah mengerti, ya, tidak boleh kita mendoakan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Bagaimana sih Yahya Walani? Sudah jelas dia mempunyai dosa yang kekal, sudah jelas tidak bisa dibantah lagi. Ya, kita lihat ayat paralelnya sekarang di Matius 12 ayat 32. Apabila seorang, sama bukannya saudaraku atau umatku, apabila seorang mengucapkan sesuatu dan menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Jadi kalau ada orang Kristen, siapapun dia, mau hamba Tuhan, mau pendeta yang banyak pengikutnya segala macam, tidak peduli oleh firman Tuhan. Tunduk semuanya pada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan mereka tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, di dunia akan datang pun tidak. Jadi ngapain kamu berdoa memohon pengampunan untuk Yahya Waloni? Apakah kamu merasa hebat bahwa doamu itu akan didengar Tuhan? Ingat ya, yang saya katakan tadi, binasa bukan hanya mati di dunia ini, tapi binasa adalah masuk di dalam api kekekalan. Ya, ya, jelas ya. Jadi saya sudah ceritakan ada ayatnya, sebabnya, pola pikirnya. Ya, tidak boleh lagi kita. Jadi menghujat Roh Kudus bisa juga tadi dianggap menentang Roh Kudus, dan hukumannya sama, yaitu tidak mendapatkan pengampunan. Ya, untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih harus hati-hati di dalam memberikan komentar atau menyatakan iman atau doa kita. Karena kalau jemaat Tuhan itu mendoakan misalnya kepada Yahya Waloni, ya, untuk minta diampuni atau disembuhkan, bahkan mungkin bisa
berani-beraninya memakai nama di dalam nama Tuhan Yesus, maka itu berarti kalian sudah menentang firman Tuhan atau melawan firman Tuhan. Dan upahnya apa? Kebinasaan. Jadi jangan sampai maksudnya kita baik, malah kita jatuh ke dalam dosa, malah kita yang binasa. Ingat yang tadi saya katakan, jangan sampai nanti orang bilang, Tuhan, aku sudah berbuat banyak, sudah berbuat mukjizat, sudah mengobati orang sakit, mengusir setan segala macam. Jangan sampai itu terjadi. Jadi sekali lagi ya, hal yang mungkin sepele di mata kita, ya, tetapi tidak sepele di mata Tuhan. Untuk itulah makanya kita harus benar-benar belajar firman Tuhan yang benar. Tidak boleh kita belajar firman Tuhan berdasarkan pengetahuan kita, perasaan kita, penafsiran kita sendiri. Kita harus melihat pada ayat-ayat yang lain. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa umatku buat orang-orang, umatku itu siapa ya? Kita semua, ya, binasa karena kurangnya pengenalan akan Allah. Jadi kalau kamu tidak mengenal Allah, kamu bisa binasa. Walaupun kamu orang percaya, walaupun kamu sudah dipermandikan, walaupun kamu sudah dimacam-macamkan, walaupun sudah mengakui Yesus adalah juru Tuhan dan juru selamat kamu, tetap kamu akan binasa. Ya, jadi mari hati-hati sedikit. Ya, mengenalkan Tuhan bukan sebab kalau kita kenal sama orang bagaimana sih? Kalau cuma tahu, ya kita tahu namanya, kita tahu alamatnya, gitu, udah. Atau tahu namanya mungkin. Tahu kita mengenal dia, artinya kita tahu kebiasaan dia, kesukaan dia apa, ketidaksukaan dia apa, aktivitas dia apa, semua kita tahu. Itu namanya kita mengenal. Nah, apakah Anda sudah mengenal Tuhan? Kalau Anda mengenal Tuhan, berarti Anda juga harus mengerti firman-firmannya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, jadi kalau hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita ini sampai tidak mengenal Allah kita, bukan hanya kita yang akan menerima ganjaran, sampai pada turunan kita. Allah sudah mengajarkan kita melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui kitab suci. Kita yang malas membacanya, kita malas melihat kepada ayat-ayat lain, atau bisa jadi juga ini lebih jahat lagi. Kita tahu sebenarnya ada ayat yang tidak benar, tetapi kita sembunyikan. Kita pakai ayat-ayat yang menunjang pendapat kita. Ya, ini yang jahat. Ya, karena ya jemaat Tuhan mungkin yang tidak baca Alkitab dia tidak tahu. Ya, tetapi kalau saya tahu, pengkhotbah atau pendeta seharusnya tahu bahwa ayat tentang Roh Kudus ini itu pasti dia harus tahu. Ya, nah, cuma ya apakah memang disembunyikan atau memang dia kelupaan atau apaan? Ingat, Tuhan tahu isi hatimu. Kamu tidak bisa menyembunyikan hatimu. Ya, saya juga tidak mau menghakimi, saya cuma mengingatkan saja. Ya. Kemudian kesimpulannya apa nih setelah kita ngomong ngalor ngidul, ya kan? Kita ngomong membahas begitu banyak. Kesimpulannya adalah Waloni kalau mau diampuni oleh manusia atau oleh umat Kristen itu silakan saja. Tapi yang tadi saya katakan akan sia-sia, karena pengampunan yang terakhir itu hanya Tuhan yang menentukannya. Ya kan, tidak bisa kamu bilang kalau dia diampuni dosanya berarti dia sudah bersih. Tidak. Kamu sudah diampuni dosanya, hanya dicatat oleh Tuhan bahwa nanti kalau kamu berdosa, kamu juga dosanya diampuni. Hanya itu saja. Dosanya si yang Waloni itu tetap masih ada di sana, dan Tuhan akan menjadi hakimnya. Ya, jadi tidak bisa sembarangan seakan-akan kita bertindak sebagai Tuhan. Kalau saya sudah mengampuni, berarti dia sudah bebas. Ya Waloni sudah tidak ada dosa lagi. Siapa kamu? Ya,
Kita lihat Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ingat, saya sengaja kutip ini, ya. Yang boleh mengatakan dosamu diampuni itu hanya Tuhan. Kalau kita lihat sejarah dalam Alkitab, itulah sebabnya orang Farisi ahli Taurat itu terus ingin membunuh Yesus. Karena apa? Mereka menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu telah menghujat Allah dengan menyamakan diri sebagai Tuhan. Kalau mereka mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, pasti mereka tidak akan membunuh Yesus. Ya, jadi kita harus ingat kembali lagi siapa kita, ya. Jangan kita bertindak melebihi apa yang kita boleh lakukan. Ya, jangan selalu di medsos kadang-kadang saya lihat, saya geleng-geleng kepala. Ampuni dia, seakan-akan dia bertindak sebagai Tuhan. Ya kan? Doakan kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aduh. Ya, mudah-mudahan bertobatlah ya. Jangan sekali-kali lagi mempergunakan nama dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembarangan. Ya. Oke. Kemudian kita akan melihat lagi ya. Bagaimana? Kalau menurut saya ya tetap Yahya Walon ini dia tetap berdosa ya. Melanggar firman Tuhan yang kedua dari 10 perintah yang tadi sudah saya sebutkan kesimpulannya ya. Ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana, apakah Tuhan memang mengatur itu semuanya mengenai apa perasaan Tuhan misalnya ataupun hukum Tuhan. Kita lihat di Matius 22 ayat 37-38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap jiwa akal budimu." 38, ingat ya yang penting, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang pertama bukan hanya dikatakan yang nomor satu, yang pertama artinya yang harus didahulukan. Jadi Tuhan tidak peduli dengan perasaanmu dulu. Kamu harus peduli dulu dengan perasaan Tuhan. Ya, ini hukum yang terutama, ini hukum yang terpenting. Jadi kalau si Yahya Walon itu menghujat Tuhan, perasaanmu itu nanti dihitungnya. Nomor satu kan dulu kepentingan Tuhan. Bagaimana hukum Tuhan, bagaimana perasaan Tuhan. Karena ini sudah dalam Alkitab dikatakan yang pertama, kita prioritaskan dulu hukum Tuhan itu. Apa kata hukum Tuhan? Ya itu yang tadi. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan mendapat pengampunan. Ya, jadi sekali lagi, jadi kalau menurut itu bagaimana dong? Jemaat Tuhan mungkin juga bertanya, ya menurut saya bagaimana dong seharusnya kita bersikap atau sikap yang terbaik daripada umat Kristen? Kalau menurut saya, sikap yang terbaik daripada umat Kristen supaya kita jangan berdosa, itu kita tidak melakukan apapun juga kecuali kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sebenarnya ini bukan dasar dari semua doa-doa. Bukankah semua doa itu terjadi atas kehendak Tuhan? Ya, tidak ada doa yang karena atas kehendakmu. Ya kan, doamu dikabulkan itu karena sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena engkau pandai berdoa. Alkitab mengatakan manusia sudah tidak bisa berdoa. Ya, dan itu juga sudah diingatkan di dalam Alkitab. Ya, Matius 6 ayat 10, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Jadilah kehendakmu. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab. Tuhan Yesus juga mengatakan waktu berdoa di Bukit Getsemani, terjadilah menurut kehendak Bapa. Banyak juga. Maria juga demikian ketika mengandung Yesus, terjadilah kehendakmu. Kenapa kita sih suka-suka maksa-maksa Tuhan sih? Siapa sih kita ini? Ini kebiasaan orang Protestan ya, yang menganggap dirinya hebat, bahkan nanti seakan-akan melebihi Tuhan. Ya, saya mau tanya gitu loh, di dalam hidup kita berapa kali sih kita berdoa? 1000 kali? 2000 kali? 5000 kali? Apalagi hamba Tuhan mungkin sudah 10.000 kali lebih. Ya kan? Saya ingin bertanya balik,
Pernahkah kalian itu berdoa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Yesus? Kalau di khotbah kan kita ngomong, apa yang tertulis dalam Alkitab itu harus kita lakukan. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya, berapa kali yang kamu lakukan di dalam doamu dengan berdoa menurut Tuhan Yesus, atau apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami? Berapa kali? Silakan jawab. Ya, itu yang terakhir ya. Supaya apa? Supaya kita bisa diselamatkan. Ya, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Ya, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang saya agak keras ya. Tapi tujuan saya adalah bukan untuk memuja, menghina dan seterusnya. Tujuan saya adalah untuk mengingatkan ini karakter jemaat Tuhan yang terkasih, dengan membiasakan diri mengampuni ini bisa dilihat dalam hampir setiap kasus. Tidak pernah memperhatikan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan malam ini saya ingatkan, itu yang jauh lebih penting. Jangan sampai kita rajin beribadah, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin semuanya, tapi kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Karena apa? Umatku binasa karena kurangnya pengenalan terhadap Allah. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.